Biar cepet seru, di sini dan video ini saya akan bahas apakah benar Babang Zorojuro bagian dari Klandi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Dan pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang kayak bocil lah. Serta jangan lupa juga untuk kalian nge-follow Instagram dnm.merch, di mana akan ada hal menarik yang akan rilis di Instagram tersebut. Jadi pastikan untuk nge-follow karena akan mendapatkan voucher, diskon, cashback, dan yang menarik hanya di Instagram dnm.merch tersebut. Jadi jangan lupa ya untuk nge-follow. Oke, kali ini kita akan bahas kembali Babang Zorojuro favorit kita semua, yang sejujurnya ini akan sangat mind-blowing sekali. Ya pasti banyaklah dari kalian yang cuma baca judul langsung pada misuh duluan. Wah, tipikal bocil banget nih. Sebelum sampai ke pembahasan, kenapa sih saya bilang jika Zoro ini bagian dari Klandi? Sejujurnya mengenai hal ini sudah ingin saya bahas kembali sangat lama, terutama setelah munculnya sedikit masa lalu terkait Shimotsuki lagi. Tapi ternyata butuh baca-baca ulang nih, dan ya riset lagi lah terkait Zoro ini. Mungkin intro dikit terkait foreshadow dari video ini adalah kata-kata Zoro yang ini. Wah, ini sih benar-benar sangat mind-blowing dan bisa kita lempar kemana-mana. Dan lagi-lagi buat kalian yang cuma baca judul, ingat di sini saya bilang Zoro bagian dari Klandi, part of Will of the. Artinya bisa macam-macam lah. Apakah Zoro ini benar-benar Renoade Zoro? Atau mungkin Zoro ini hanyalah satu lingkup luas dari keseluruhan Will of the yang ada. Jadi pastikan untuk menonton video sampai habis agar tidak terpotong-potong lah untuk informasinya. Nah, dimana untuk klan Shimotsuki ini mungkin bukan hanya akan menjadi clue penting lah terkait garis keturunan Babang Zorojuro, melainkan ada kemungkinan besar juga akan ada hal yang jauh lebih besar dari yang berhubungan klan Shimotsuki tersebut. Alasan saya kenapa cukup yakin jika Zoro adalah seorang Shimotsuki mulai dari Wano Kuni ini, karena klan Shimotsuki dikenal dengan ketahanannya yang luar biasa. Seperti kita lihatlah Yasui, sang daimyo juga yang masih hidup selama 20 tahun. Dan bahkan Orochi hingga Kaido pun tidak mengetahui jika Yasui ini masih hidup. Dan untuk Zoro sendiri sudah kita lihatlah dari dulu sekali ketika Mihawk menyabetnya diagonal di badannya tersebut, yang akhirnya menjadi luka identiknya. Bahkan seorang seperti Arlong pun bingung dan berkata, sangat mustahil bagi Zoro ini bisa hidup dengan luka seperti itu. Lalu juga insiden luar biasa ketika Kuma yang memberikan luka Luffy kepada Zoro, dan akhirnya Zoro pun berhasil bertahan dari serangan itu. Dan di Onigashima juga, bahkan dia bisa menahan walaupun cuma sebentar serangan kombinasi dari dua orang terkuat di dunia, yaitu Hakai. Ingat, ini dua serangan kombinasi ya yang menurut saya jauh sekali lebih kuat lah dibandingkan Kamusari Roger dahulu. Ya memang Zoro tidak menahannya secara full melainkan hanya beberapa detik saja, tapi itu pun sangat krusial sekali agar para Worst Generation lain bisa menghindar. Ingat, bahkan millisecond pun sangat penting di sebuah hidup dan mati. Toh main game juga, bukankah millisecond sangat penting sekali nih biar bisa selamat dari pertarungan? Di sini Oda juga sudah melihatkan beberapa plot terkait ending dari Wano Kuni ini yang pastinya akan ada hubungannya dengan masa lalu dari Zoro. Dia mention terkait Zoro yang tertarik untuk mengunjungi makam dari Ryuma sebagai rasa hormatnya itu. Yang kita juga tahu Uchimaru mempunyai tampilan yang mirip sekali dengan Zoro. Dan Ryuma pula mempunyai siluet yang sangat mirip sekali juga dengan Zoro ini, apalagi sama-sama bermata satu. Alias Oda sudah membuat paralel yang luar biasa lah di antara Zoro dan juga Ryuma ini. Serta beberapa poin penting juga terkait hubungan kuat Zoro dan Shimotsuki ini. Contohnya adalah Yasui Shimotsuki yang bersama Zoro mengelilingi di Wano Kuni ini. Ringo juga adalah tempat makam dari Ryuma, dan Ringo pula tempat di mana Uchimaru menjadi daimyo dengan partnernya yaitu Onimaru. Yang entah kenapa hanya Zoro yang tiba-tiba bisa tersasar sampai ke Ringo ini. Serta Tenguyama Hitetsu dia berkata dia memegang nidai Kitetsu milik seseorang yang Oda hubungkan antara Luffy dan Zoro terkait pedang nidai Kitetsu ini.
Yang sejujurnya, arc dari Wano Kuni ini banyak sekali peran Zoro di dalamnya. Dia melawan Hawkins lah di awal banget, lalu juga dia melawan Killer alias Kamazo. Dia beradu juga dengan Denjiro di ibu kota, menerima pedang Enma, bertemu dengan Hiyori, anak dari Kozuki Oden, bertarung dengan Appo. Di situ saja sebenarnya Zoro sudah bertarung melawan 3 supernova di satu arc ini. Dia juga bertarung di puncak Onigashima melawan 2 orang Yonko bersama supernova yang lain. Bahkan dia berhasil mengaktifkan Housoko no Haki dan melukai Kaido, yang di sini Kaido sendiri bilang jika luka tersebut akan membekas di tubuhnya, dan menahan Hakai yang barusan saya katakan juga. Hingga akhirnya sekarang dia sedang melawan King. Itu semua adalah feat yang sangat penting berhubungan dengan Babang Zoro ini. Nah, masalah perang ini saja, sebenarnya Zoro ini sudah sama pentingnya dengan Luffy. Luffy lah yang membebaskan banyak orang dari Udon, tapi Zoro juga lah yang membantu mereka mendapatkan persenjataan pedang yang lainnya. Lagi-lagi, Zoro dan Luffy lah 2 kunci perang di Wano Kuni ini. Nah, di mana kita mendapatkan sedikit penglihatan terkait masa lalu Zoro ketika dia berusia 7 atau 8 tahun. Yang dimana dia sedang bersama dengan Kuina lah, tapi sama juga dengan Luffy, kita tidak tahu kenapa dia bisa sampai ada di East Blue dan lahir di sana. Ya sejujurnya mengenai teori ini sudah pernah saya bahas lengkap di teori tentang Shimotsuki, mungkin kalian bisa cek juga. Nah, untuk kasus di video ini, dengan menjadi seorang klan Shimotsuki lah atau klan Kozuki lah dengan berbagai macam hal yang ada, dibandingkan kehidupan orang-orang yang lain, kenapa Oda harus menunggu 1000 chapter lebih untuk mengenalkan masa lalu dari kedua orang terpenting di One Piece ini? Dimana salah satunya adalah yang paling sering didiskusikan lah dan didebatkan juga, yaitu masa lalu dari Babang Zorojuro. Dan seperti yang saya katakan di judul, Zoro akan dikatakan sebagai bagian dari klan di akhir Wano Kuni ini. Ingat, bagian dari klan dia, sekali lagi saya tegaskan, bukan Will of Deal secara langsung. Toh untuk Yasui sendiri sudah terkonfirmasi dia tidak makan buah iblis smile dan dia juga bukan seorang Blazers. Yasui adalah seorang Shimotsuki, di mana Shimotsuki sendiri berarti bulan salju atau Month of the Frost. Dan Zoro juga lahir di bulan November yang disebut sebagai Frost Moon juga. Lagi-lagi itu sudah cocok logi yang luar biasa. Dan kenapa ya saya juga membahas ini ketika sudah masuk bulan November? Waduh, benar-benar dah Babang Zorojuro. Dimana untuk klan Kozuki juga dia berhubungan kuat sekali dengan yang namanya bulan. Toh Suki ini berarti bulan juga. Serta samurai dari Wano Kuni mereka menunggu kedatangan klan Kozuki dengan cara membuat simbol rebel, itu pun dengan bentuk bulan sabit di kakinya itu. Kita tahu para Will of Deal mati dengan tersenyum. Kita juga tahu para anggota dari Will of Deal mempunyai takdir yang sangat menarik. Dalam artian tanda kutip lah untuk menariknya ini. Makanya saya berkata jika klan Shimotsuki dan Kozuki adalah bagian dari klan D. Oden mati dengan tersenyum dan Yasui pun mati dengan tersenyum. Di mana akhirnya anaknya Momonosuke terlahir dengan takdir yang sangat berbeda. Dia bisa berkomunikasi dengan Junisa di saat orang yang lain tidak ada yang bisa. Itu saja sudah membuat kita mendapatkan info penting terkait apa mungkin Kozuki dan Shimotsuki ini bagian dari klan D lagi. Ingat, bagian ya, bukan klan D secara langsung. Jadi untuk Zoro dengan cara dia bertarung melawan Ryoma pun, hingga akhirnya dia mendapatkan Susui itu sudah menjadi salah satu takdirnya. Dan bagaimana juga Oda memberikan Zoro bersama Yasui dalam waktu yang lama di Wano Kuni pun lagi-lagi seakan-akan diberi waktu bagi Zoro bahwa dia harus menghabiskan waktunya bersama seorang kerabatnya, sesama Shimotsuki. Dan saat Oda mengambil nyawa dari Yasui ini melalui eksekusinya, di situ Zoro mempunyai alasan lain untuk melawan villain di arc ini, Kaido dan juga Orochi. Itu pun untuk membebaskan negeri Wano Kuni ini. Oda tidak mungkin membuat plot yang sangat penting seperti itu jika akhirnya hanya dibuat selewat saja. Lagi-lagi Will of Deal mempunyai takdir yang sangat unik. Will of Deal juga seseorang yang akan membawa daun atau fajar dan membuat dunia ini terjungkir balikan. Karena jika kita bermain cocok logi lagi, Zoro menggunakan kimono yang bergambar matahari yang lagi-lagi matahari sebagai bukti penting terkait daun atau fajar. Zoro pun ingin namanya untuk didengar through the heavens atau melangit mendunia lah. Yang bahkan Ryuma seorang samurai yang namanya terdengar sampai jauh ke luar pulau Wano Kuni, hingga akhirnya membuat seseorang seperti pemerintahan dunia atau angkatan laut pun takut untuk masuk ke negeri Wano Kuni ini.
Karena katanya samurainya sangatlah kuat sekali, yang memang benar seperti itu. Yang berarti selama berabad-abad pemerintah dunia tidak berani masuk ke Wano Kuni, dan selama berabad-abad itu juga setelah kematian dari Ryuma pun, dunia masih takut untuk sampai ke Wano Kuni ini. Kau ingat satu hal penting gila terkait Zoro ini jika dia bagian dari klan D, adalah ketika kata-kata dari Corazon yang sangat terkenal. In a certain place, the clan of D have been called by another name, as God's natural enemy. Wah, ini sih sudah satu quotes yang luar biasa dari Corazon. Ya, musuh alami dari para dewa, atau dengan kata lain, dia yang membenci dewa dan tidak akan mengikuti aturan dari para dewa. Toh, bukankah jurus dari Zoro ini yang disebut sebagai Asura adalah sebuah manifestasi dari iblis yang notabene devil atau demon lah. Dan devil atau demon ini bukankah itu musuh dari sang dewa atau god? Serta Zoro juga satu orang lain di serial One Piece ini selain Luffy yang pernah mencoba untuk menyerang seorang dewa secara langsung. Ya benar, menyerang Tenryubito. Untuk Luffy berhasil lah ya, tapi untuk Zoro ini untuk dibantu oleh Bonnie yang jika tidak dialah orang pertama yang menyerang Tenryubito sebelum Luffy. Lagi-lagi Zoro menantang dewa. Dan terakhir yang jadi intro di video kali ini di awal dan mengiringi kita sampai ke akhir ini adalah Zoro orang yang tidak percaya kepada dewa yang dia ucapkan di Skypiea. Satu arc yang super penting yang berkali-kali saya bahas juga. Arc penting yang akan berhubungan dengan akhir dari serial One Piece ini. Zoro tidak percaya kepada dewa sama seperti yang akhirnya keluar dari arc Skypiea pun Zoro sampai sekarang tidak akan percaya sama dewa dan tidak akan juga untuk mengikuti kata-kata dari sang dewa. Dan bukankah sangat pas sekali sekarang Zoro melawan King yang katanya King ini disebut sebagai the country of God, lagi-lagi sang dewa ini, dan Zoro lagi-lagi menantang sang dewa. Sejujurnya saya sudah curiga sekali sih jika klan D yang asli ini benar-benar seorang devil atau iblis. Yang sebenarnya mengingatlah mereka ini musuh dari para dewa. Mungkin kalian ingat kata-kata Zoro kepada Luffy di awal banget serial One Piece ini yang menurut saya ini sudah menjadi foreshadow yang luar biasa. Di situ Zoro berkata, apakah kau anak iblis? Ini sebenarnya sudah bisa menjadi clue penting terkait akhir dari serial One Piece ini. Karena bukankah sebelumnya Zoro juga pernah membuat foreshadow terkait hal itu kepada Sanji? Mungkin kalian lupa atau tidak lah. Ketika di Davy Bag Fight, di situ Zoro berkata kepada Sanji bahwa kau adalah pangeran dari negeri orang-orang bodoh. Yang memang benar saja, Sanji ini seorang pangeran dari negeri Germa yang notabene orang-orang bodoh karena mereka manusia cloning. Dan lagi-lagi yang perlu diingat di sini adalah saya bilang jika Zoro bagian dari klan dia, bukan dia ini sendiri pemilik Will of D seperti Luffy, Roger, dan yang lain-lain. Karena saya pun cukup yakin juga satu kerajaan besar seperti rakyat D ini, pasti mereka mempunyai klan lain yang ada bersamanya. Dan mungkin contoh yang lain adalah Kozuki lah atau Shimosuke lah, mungkin juga Sandia pun bagian dari klan D juga. Atau mungkin untuk memberi kesimpulan yang sangat jelas, mereka semua ini bagian dari Ancient Kingdom. Nah jadi itulah menurut saya untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.